Berjumpa lagi dengan Albara. Kita lanjutkan cerita bangkitnya dataran hitam. Jangan lupa share, like, komen dan subscribe. Bangkitnya dataran hitam bab 2001 memasuki Laut Utara. Setelah 8 hari lagi menjelajahi dunia bawah laut, kelompok Minos akhirnya mencapai titik tercanggih yang membangun pasukannya di perbatasan antara Laut Utara dan Laut Leluhur. Sesampainya di kawasan ini, rombongan Minos bisa melihat pangkalan bawah air yang relatif kecil yang mampu menampung maksimal 100 orang sekaligus. Tempat itu tampak seperti kotak terapung antara permukaan dan bagian gelap laut, sebuah pos pengamatan. Sesampainya di dekat tempat ini, kelompok Minos menyadari kehadiran para sage yang kuat dan bahkan beberapa demigod di tempat yang maju ini. Dalam hal bahaya, ini adalah pos terdepan paling ekstrim di seluruh kekuasaan, di mana kemungkinan terjadinya masalah yang sangat tinggi. Mengingat kedekatannya dengan awal wilayah Laut Utara, yang berjarak kurang dari seminggu dengan pelayaran ke timur laut. Tempat ini akan menjadi salah satu yang pertama menderita jika keberadaan di laut paling berbahaya di dunia itu mulai memajukan wilayahnya. Oleh karena itu, tempat yang akan dilalui oleh rombongan Minos adalah sebuah pos tinggi di Tentara Dataran Hitam, tempat beberapa orang terkuat pemerintahan dikirim untuk mengawasi daerah tersebut. Setibanya di sana, Minos melihat hiu yang dia kalahkan beberapa tahun lalu, yang telah terlibat dalam pembangunan wilayah laut Kerajaan Dataran Hitam sejak awal. Itu, yang sebelumnya berada di level 84, telah meningkatkan levelnya secara signifikan dan mencapai level 88 dengan semua dukungan yang diterimanya dari Minos. Melihat individu ini dan beberapa anggota keluarga Longus, Minos tersenyum pada mereka ketika dia melihat sekelompok kecil dari mereka datang ke transmisi. Yang mulia, apakah Anda akhirnya pergi ke tempat mengerikan itu? Hiu level 88 bertanya sambil melihat ke arah Minos, merasa terkesan dengan kehadiran penguasa level 87 yang kuat. Saat itu, Minos sudah sangat kuat ketika dia baru berada di level 79. Tapi sekarang, kekuatan telah tumbuh secara eksponensial, dan binatang laut ini tidak dapat lagi memahami batas kemampuan pemimpinnya. Ya, ini waktunya untuk memahami apa yang ada di laut terkutuk ini, kata Minos ketika dia melihat dua demigod level 90 dengan peringkat itu juga datang untuk menyambutnya. Semoga berhasil dalam perjalanan Anda, Yang Mulia. Orang-orang ini berkata secara bersamaan, merasakan rambut mereka berdiri ketika mereka melihat ke utara. Ini tempat berbahaya. Hati-hati, Yang Mulia. Sage level 89 menyatakan ketika dia melihat kekuatan kelompok Minos tetapi masih merasa aneh dengan itu semua. Laut Utara begitu mengerikan sehingga hanya memikirkan seseorang yang bepergian ke tempat itu membuat beberapa orang takut. Berbeda dengan mereka yang tinggal jauh dari Laut Utara dan tidak begitu memahami risiko yang ada. Makhluk-makhluk ini berada sangat dekat dengan wilayah paling berbahaya di dunia dan dapat merasakan perasaan buruk terhadap tempat ini. Kami akan mengalami, kemungkinan terburuknya, ada lubang hitam di pihak kami. Tidak ada yang lebih ekstrim di dunia ini selain itu. Minos berkata dengan percaya diri, mengetahui fusinya dapat membantu menghadapi bahaya di depan. Anggota kelompok lainnya memperhatikan pria, binatang, dan wanita dengan peringkat seperti itu, memandang mereka dengan gelisah dan tentu saja merasa sedikit aneh. Meskipun mereka tahu betapa berbahayanya perjalanan ke depan, mereka telah memperkirakan sampai sekarang dan bersiap menghadapi apa yang akan terjadi berdasarkan pengalaman orang lain ketika mereka berada jauh dari Laut Utara. Tapi sekarang mereka akan memasuki area paling berbahaya di dunia, dan ketika mereka melihat orang-orang yang tinggal di lingkungan sekitar, mau tak mau mereka merasa berbeda. Hal ini terutama berlaku bagi para sage dan manusia dalam kelompok, terutama tentara bayaran di kru Minos. Kita tidak boleh menyerah sekarang. Salah satu dari mereka memohon sambil tersenyum hijau saat dia melihat sisa pasukan Minos semakin tertinggal saat kapal mereka maju. Minos merasakan ketegangan meningkat di kapalnya dan berkata, posisikan diri Anda di sekitar kapal dan mulailah menyebarkan taktik pertahanan Anda. Kita belum berada di Laut Utara, tapi mari kita mulai protokol keamanannya. Selama beberapa dekade terakhir, pemerintahan Minos telah mengumpulkan banyak informasi tentang Laut Utara, menggunakan laporan untuk penyampaian, analisis dari organisasi tingkat tinggi, dan bantuan untuk peramalan. Berkat usaha kelompok Minos selama bertahun-tahun, dia memegang peta berisi laporan tentang apa yang bisa terjadi jika dia memasuki Laut Utara sepanjang rute yang dia lalui. Berdasarkan data tersebut, dia dan orang-orangnya telah mengembangkan metode perlindungan yang digunakan saat berlayar melalui kawasan ini dan membuat prediksi tentang apa yang mungkin mereka temui lebih lanjut di laut. Sepengetahuannya, fenomena aneh yang biasa menimpa awak kapal yang terlempar ke Laut Utara karena badai terjadi di jalur laut dekat perbatasan wilayah tersebut. Di luar garis itu, kelompok Minos tidak tahu apa yang mungkin terjadi. Namun, lebih dari 80% mereka yakin bahwa kelompok yang melakukan perjalanan ke Laut Utara akan menemukan fenomena khusus di beberapa ribu kilometer pertama wilayah yang mereka masuki. Akibatnya, kelompoknya yang melakukan perjalanan sekarang akan terancam menghadapi fenomena ekstrim dalam waktu dekat.
Daerah yang akan kita lalui selama 30 hari ke depan adalah daerah yang paling bermasalah dalam hal fenomena alam. Segala jenis badai umum cukup terjadi di daerah ini dan biasanya menjadi penyebab 95% awak kapal hilang di utara laut. Jadi bersiaplah. Jika kita berada dalam posisi bertahan sejak kita memasuki laut ini, kita akan memiliki kesempatan lebih baik untuk bertahan di bagian pertama perjalanan kita. Mendengar kata-kata Minos, semua individu yang sedikit ketakutan menarik napas lebih dalam ketika mereka mengingat informasi dan pelatihan yang diberikan pemerintah Kerajaan Dataran Hitam kepada mereka selama beberapa tahun. Dengan cepat, 40 dari lebih 50 kapal awak bergerak duduk dalam posisi lotus di berbagai bagian kapal, segera mengedarkan energinya, siap melindungi diri dan kapal. Hanya Minos, Root, Grand, beberapa Seafolk, dan Sage dalam grup yang tidak bergabung dalam formasi pertahanan ini. Orang yang mengendalikan kapal itu lalu bertanya, apa yang harus kita temukan setelah area pertama ini? Apakah peramalmu menemukan sesuatu? Jawab Minos, banyak anggota kelompoknya yang memperhatikan suaranya. Kami tidak yakin. Tapi kami berharap kami tidak harus menghadapi fenomena atmosfer dan laut setelah perjalanan beberapa hari ini. Di tengah Laut Utara, seharusnya terdapat gugusan pulau-pulau kecil, dan jika teori kita benar, disitulah kita akan menemukan musuh. Jika kita mencapai bagian perjalanan ini, kecil kemungkinannya kita harus menghadapi fenomena aneh yang mampu merugikan bahkan para demigod. Namun, kita akan mempunyai musuh yang kuat, sehingga kesulitan perjalanan tidak akan berkurang seiring kemajuan kita. Beberapa orang menelan ludah mereka saat mereka berdiri diam, merasakan apa yang hanya mereka lihat sekilas selama beberapa tahun. Persetan dengan itu, aku sudah hidup cukup lama. Sekarang saya akan menikmati satu petualangan terakhir. Jika saya selamat, saya akan pensiun. Salah satu demigod berpikir sendiri ketika dia mengambil posisi di haluan kapal. Dengan demikian, kelompok tersebut akan melewati batas antara Laut Leluhur dan Laut Utara, dan dalam beberapa hari, mereka akhirnya akan memasuki laut paling terkenal dan berbahaya di dunia spiritual. Hingga saat ini dalam perjalanan mereka, tidak ada hal aneh yang terjadi. Namun, begitu mereka memasuki Laut Utara, kelompok tersebut akan menghadapi daerah badai klasik di wilayah tersebut. Kurang dari 12 jam setelah memasuki Laut Utara, mereka akan menghadapi tantangan pertama di bagian laut yang tertutup kabut dan awan kelabu. Bangkitnya Dataran Hitam Bab 2002 Badai Aneh. Beberapa jam setelah memasuki Laut Utara, rombongan Minos menyadari mengapa tempat itu dianggap sebagai tempat paling berbahaya di dunia spiritual. Begitu mereka memasuki Laut Utara, seluruh kru melihat awan hitam dan perairan berombak di depan mereka, dengan kabut yang sangat tebal sehingga mereka tidak dapat melihat lebih dari beberapa ratus meter ke depan. Memasuki area langit yang gelap ini, kelompok tersebut menghadapi badai tingkat tinggi pertama dalam perjalanan mereka, dan pertahanan mereka telah diuji belasan kali dalam tantangan pertama mereka. Badai rohani tidak sesederhana peristiwa cuaca biasa. Badai tingkat tinggi adalah peristiwa atmosfer khusus dengan petir, hujan, dan angin kencang yang hebat dan melimpah. Yang bersama-sama dapat membentuk tetesan beku dan cair yang dapat terbang begitu cepat sehingga jika menabrak objek tingkat tinggi, dapat merusak atau menghancurkannya. Badai seperti ini bisa lebih berbahaya di laut lepas dibandingkan di darat. Meskipun daratan lebih sulit untuk dipindahkan, lautan merupakan wilayah cair yang mudah dipengaruhi oleh iklim sekitarnya. Akibatnya, badai di laut lepas dapat menyebabkan lebih banyak sakit kepala bagi mereka yang menghadapinya, mengingat risiko yang ditimbulkan oleh gelombang laut yang ganas, gelombang raksasa, dan makhluk laut tingkat tinggi yang biasanya bergerak di bawah fenomena tersebut. Ketika kelompok Minos memasuki Laut Utara dan menghadapi tantangan pertama mereka menghadapi pusaran air raksasa yang dikelilingi oleh petir yang mampu membunuh bahkan para suci tingkat tinggi. Bersama dengan hujan granit yang begitu kuat sehingga semua item di bawah kelas 4 kru itu hancur dalam 1 jam badai. Satu-satunya alasan mengapa kapal Seafolk tidak mengalami kerusakan yang berarti adalah karena terbentuknya kelompok demigod, yang juga tidak terluka parah atau terbunuh dalam tantangan pertama itu. Hanya karena mereka mengikuti strategi Kaisar Stuart. Namun, saat mereka melewati tantangan pertama, semua kru tahu bahwa mereka nyaris kehilangan beberapa rekan mereka. Sambaran petir yang cukup kuat untuk menghancurkan Sage level 89 telah menyerang salah satu anggota kru. Namun, untungnya, dia telah menggunakan kekuatannya dalam posisi bertahan pada saat penyerangan. Hanya karena inilah dia selamat tanpa menderita akibat apapun yang dapat membatasi dirinya selama sisa perjalanan. Namun bahkan setelah selamat dari fenomena aneh pertama di Laut Utara, kelompok Minos tetap ketakutan. Brengsek, bagaimana ini bisa terjadi? Badai berdarah lagi. Salah satu tentara bayaran dalam kelompok Minos berteriak dengan keringat dingin. Melihat dari kejauhan situasi yang mirip dengan yang baru saja mereka alami beberapa menit yang lalu. Setelah bertahan lebih dari 1 jam dalam cuaca badai, kelompok tersebut berhasil meninggalkan daerah tersebut di bawah pengaruh badai tersebut dan mencapai daerah dengan cuaca yang lebih stabil.
Namun saat banyak kru sedang sedikit bersantai, merasakan sendiri mengapa begitu banyak makhluk di seluruh dunia menghindari tempat ini, mereka melihat badai lain tidak jauh dari mereka. Kali ini, yang terjadi adalah badai spasial, jenis fenomena yang jauh lebih berbahaya dibandingkan peristiwa sebelumnya. Melihat wilayah luar angkasa tidak jauh dari mereka runtuh dan kemudian meledak, dengan gelombang raksasa setinggi setidaknya 100 meter terbentuk di depannya, Minos menyipitkan matanya. Ini sangat aneh, gumamnya, tapi semua orang di kelompoknya mendengarnya. Badai seperti yang baru saja kita selamatkan mungkin saja terjadi. Namun, dua badai tidak dapat terjadi begitu berdekatan tanpa adanya gangguan yang tidak wajar. Itu tidak berarti alien berada di balik dua badai ini. Namun fenomena alam tidak bisa menghasilkan dua badai yang begitu berdekatan dalam waktu sesingkat itu. Itu berarti pasti ada sesuatu di balik setidaknya satu dari dua badai ini, apakah itu makhluk cerdas atau susunan tingkat tinggi yang dibuat oleh makhluk cerdas. Para anggota Sea Folk menyadari bahwa Minos benar, dan pasti ada peradaban di balik fenomena di wilayah ini. Sampai beberapa saat yang lalu, mereka tidak bisa mengatakan hal itu. Meskipun beberapa petir yang menyambar mereka membuat beberapa dari mereka merasa aneh, mengingat betapa akuratnya petir yang menyambar beberapa dari mereka. Mereka tidak dapat mengatakan bahwa itu adalah buatan. Tidak ada yang menunjukkan hal itu selain betapa anehnya fenomena lokal tersebut. Meskipun laut sendiri sepertinya ingin menenggelamkan mereka, tanpa bukti bahwa ada sesuatu atau seseorang di baliknya, pikiran tidak ada gunanya. Namun, ketika para saksi dari Minos menyadari sesuatu yang tidak mungkin terjadi berdasarkan hukum alam yang diketahui, mereka segera menyadari pasti ada hal lain di Laut Utara yang diabaikan semua orang. Melihat badai spasial di depan yang tampaknya ada di sana untuk membereskan mereka, kata wanita Laut Folk level 92. Kemungkinan besar fenomena ke depan akan lebih ekstrim dari sebelumnya. Ayo segera kembali ke posisi kita. Naga itu melihat ke arah itu, merasakan sensasi aneh di dalam dirinya, tidak mengerti kenapa dia merasa sangat tidak nyaman meski berada di level tertinggi di sana. Namun karena sudah terkena badai yang baru saja mereka lalui, dia segera kembali ke posisinya. Meningkatkan pertahanannya sekali lagi saat dia bergabung dengan formasi yang dirancang oleh orang-orang Minos. Minos, aku merasakan sesuatu yang mirip dengan apa yang aku rasakan di masa lalu. Grand keluar dari kabinnya, pucat, dengan tatapan aneh. Saya yakin badai di depan dikendalikan oleh musuh yang menghancurkan budidaya saya dan kru saya saat itu. Mendengar ini, Ruth, yang berdiri di samping Minos, menyipitkan matanya saat dia melihat ke depan dan melihat gelombang besar datang ke arah mereka sementara beberapa ledakan spasial muncul di antara mereka dan gelombang tersebut. Apakah kita akan menghadapi musuh begitu kita memasuki Laut Utara? Kita bahkan belum setengah jalan menuju tujuan kita. Dia berkomentar kepada suaminya. Minos melihat ke arah itu dan bertanya-tanya apakah mereka harus menghadapi musuh dalam beberapa jam setelah memulai penjelajahan mereka di Laut Utara. Benar-benar, dia meragukannya, tapi kelompok seperti dia tidak ada, dan bahkan kru yang dilempar ke laut ini jarang selamat dari uji coba pertama mereka. Dengan membuktikan diri mampu melewati badai pertama dan melanjutkan perjalanan ke wilayah yang lebih jauh dari perbatasan wilayah laut ini, mereka mungkin bisa menarik perhatian musuh. Baiklah. Bersiaplah untuk bertarung. Dia lebih suka berhati-hati. Mari kita mulai formasi serangan. Bangkitnya dataran hitam bab 2003 Arai Alien. Ketika Minos memberikan perintahnya, semua orang di kelompoknya menggerakkan pasukan mereka, bertindak sedikit berbeda dari apa yang mereka lakukan melawan badai lainnya. Kali ini, alih-alih memposisikan diri mereka secara defensif untuk melindungi diri dari fenomena di sekitar mereka, mereka akan melawan badai di depan mereka. Bella, Titus. Aku ingin kalian berdua bekerja sama dengan Putri Duyung untuk menghabiskan kekuatan mental musuh kita, kata Minos sambil memposisikan dirinya di titik tertinggi kapal. Mereka segera melihat kedua Putri Duyung level 92 dan tahu apa yang harus mereka lakukan, karena mereka telah bersiap bersama selama berbulan-bulan di Black Plain Empire. Kekuatan mental mereka adalah yang terkuat di kru ini, jadi tindakan apapun terhadap musuh akan melibatkan mereka untuk mengurangi perhatian atau efisiensi musuh. Tapi itu bukan satu-satunya langkah yang direncanakan Mino, mengingat makhluk yang dia miliki. Dia memanggil tentara bayaran terlemah di krunya, para demigod level 90, kamu akan meminjamkanku beberapa pasukanmu sementara kamu tetap bertahan dengan pengendali kapal dan Grand. Sementara itu, saya akan membantu Ruth meningkatkan kekuatannya, dan dia akan berbagi kemampuan regeneratifnya dengan kru lainnya. Ruth setuju, berdiri di tengah kapal di mana dia dapat mempengaruhi seluruh awak kapal. Minos memanggil Kraken, Paus Arktik dan Naga, makhluk dengan tubuh paling kuat di kelompoknya. Anda akan bertindak dengan tubuh Anda, melindungi kelompok, dan menghadapi serangan musuh yang dapat merusak kapal kami atau bahkan mengorbankan rekan kami. Oke, sedangkan kalian semua, serang pergerakan musuh dengan semua yang kalian punya. Ayo hancurkan badai terkutuk di depan kita.
Minos berteriak sambil mengarahkan pedangnya ke arah gelombang raksasa yang secara bertahap menimpa mereka. Semua orang di kapal menggerakkan pasukan mereka, memposisikan diri mereka di sekitar kapal ketika mereka menyaksikan dinding air menghantam mereka, mencoba menenggelamkan mereka ke laut utara. Ketika mereka melihat air dalam jumlah besar turun ke atas mereka, cukup untuk menyuplai ibu kota kerajaan dataran hitam selama sebulan, mereka merasa sedikit takut. Namun saat mereka hendak diserang, Minos bergerak dan langsung meningkatkan budidayanya ke level 89. Saat dia melayang di atas kapal, Minos menggerakkan kedua tangannya ke atas kepalanya, menyebabkan ruang di sekitarnya bergetar di bawah pengaruh chaotic gravity dan spatial sword secara bersamaan. Saat penghalang tak kasat mata tampak terbentuk sekitar 40 meter dari titik tertinggi kapal, bila pedang raksasa muncul dari ruang kosong. Membelah kolom air yang dibekukan oleh efek pedang spasial. Sementara itu, dunia air seakan runtuh menimpa kru Minos. Tetap saja, tidak ada setetes pun cairan yang membanjiri kapalnya, melewatinya seolah-olah ada kubah raksasa yang menutupi seluruh kapal. Segel ilahi, naga air. Minos menggerakkan tangannya, membentuk simbol dengan jari-jarinya, lalu meluncurkan segel raksasa ke kolom air yang mencoba menenggelamkan krunya. Ketika menyentuh air, anjing laut besar itu memancarkan warna emas pekat sebelum menarik energi spiritual dalam jumlah yang sangat besar. Membentuk tubuh yang mirip dengan ular raksasa yang hampir seluruhnya terdiri dari air. Mata Minos memancarkan warna pelangi, lalu makhluk air itu bergerak dan melingkari kapal yang ditumpangi kelompoknya. Kemampuannya luar biasa. Grant melihat ini dan mengepalkan tinjunya, senang melihat Minos berhadapan dengan lautan yang perkasa ini. Namun ketika hampir semua kru Minos berjuang untuk mempertahankan posisi mereka atau menyerang air yang sangat besar yang menerjang mereka, naga itu tiba-tiba merasakan sesuatu yang aneh. Sial, ruang. Dia berteriak sambil melihat ke arah pusat kapal, di mana distorsi spasial baru saja muncul. Tapi saat dia dan beberapa anggota kelompok yang lebih kuat melihat ke arah Ruth berada. Takut jika bagian dari ruang yang tidak stabil akan menelan tubuh salah satu istri Minos, kegelapan terbentuk di sekelilingnya. Mencoba mengorbankan istriku, Minos berkata keras-keras saat lubang hitamnya selesai terbentuk di atas lokasi Ruth. Menghancurkan ketidakstabilan spasial yang akan menimpa wanita cantik berambut hitam itu. Sementara itu, Ruth benar-benar aman di dalam lubang hitam Minos, karena dia saat ini hanya mampu menyerap apa yang dia inginkan ke dalam singularitas lubang hitamnya. Tapi meski dia berhasil melarikan diri, Minos tidak merasa tenang. Dia merasa bahwa serangan sebelumnya bukanlah suatu kebetulan, karena serangan itu menargetkan kultivator yang dapat menyembuhkan rekannya, dan dia memandang area sekitarnya dengan kebencian. Bahkan jika dia menggunakan energi spiritualnya untuk meningkatkan penglihatannya, Minos tidak dapat melihat terlalu jauh dari tempatnya berada. Dan tidak ada apapun dalam bidang penglihatannya yang menunjukkan keberadaan musuh di dekatnya. Dia menyipitkan matanya karena marah dan mengaktifkan kemampuannya yang diwarisi dari naga level 100, menyebabkan tekanan besar yang memancar darinya ke segala arah. Tatapan naga, semua orang di kru Minos, bahkan naga level 93, merasakan kekuatan dari kemampuan ini hari ini, yang mampu mempengaruhi bahkan naga kelompok secara signifikan. Bahkan Nimas merasa jika Minos menyerangnya hari ini, dia akan terluka parah. Saat Minos beraksi, ruang di sekelilingnya berguncang karena kemampuannya. Mengeluarkan suara retakan yang sulit untuk diabaikan. Mendengar salah satu suara tersebut, Minos melihat ke atas ke suatu tempat di atas awan di area itu, di mana sebuah lingkaran besar dengan tulisan bergerak, dengan beberapa retakan di dalamnya. Melihat sesuatu yang berdenyut, terkadang tidak terlihat, terkadang berwarna hijau muda, Minos mengepalkan tangannya saat dia menyadari bahwa ini adalah semacam susunan. Aku menemukanmu, dia berteriak sambil membuat lingkaran gelap yang berputar-putar muncul di area itu. Seni melahap. Ketika dia mengaktifkan teknik dukungannya, Minos memberikan bukti kepada semua orang di kelompoknya bahwa mereka memerlukan sesuatu atau seseorang yang memanipulasi wilayah laut ini. Retakan. Saat seni melahap menyerap sebagian besar energi dari lingkaran tersebut, retakan di dalamnya mencapai batasnya, dan segera setelah itu, meledak seolah-olah terbuat dari kaca. Ledakan. Saat lingkaran itu meledak, beberapa lingkaran serupa muncul di langit. Menunjukkan kepada kelompok Minos sistem pertahanan rumit yang bahkan tidak mampu diciptakan oleh organisasi terbesar di dunia. Saat mereka melihat ke langit dan melihat fenomena di sekitar mereka berkurang, kelompok Minos memperhatikan lingkaran yang tak terhitung jumlahnya seperti yang ada di Laut Utara. Jauh lebih banyak daripada yang bisa dilihat mata. Sulit dipercaya, salah satu Phoenix dalam kelompok itu berseru. Namun, saat kelompok itu hendak bergerak untuk membantu Minos menghancurkan lebih banyak lingkaran ini, deformasi spasial tiba-tiba muncul di area tersebut. Dan sesuatu yang besar dan terbuat dari logam keluar darinya. Bangkitnya Dataran Hitam Bab 2004 Armor Aneh. Ketika semua orang menyadari titik spasial muncul di atas lokasi mereka,
mereka mengalihkan perhatian mereka ke tempat itu dan melihat sesuatu yang terbuat dari logam. Menyerupai pelindung seluruh tubuh, muncul dari luar angkasa. Armor ini semuanya berwarna perak, tinggi 4 meter, dan berbentuk humanoid. Tapi tak seorang pun di sana bisa melihat apa yang ada di dalamnya, karena ia menutupi dengan sempurna setiap bagian yang dilindunginya, bahkan matanya pun tertutup oleh sesuatu. Setinggi mata dari baju besi raksasa ini, yang bisa dilihat semua orang dalam kelompok Minos hanyalah 2 lampu hijau yang menatap mereka seolah-olah mereka tidak lebih dari serangga. Itu. Minos membukakan matanya saat dia fokus pada benda itu, merasakan sensasi luar biasa yang segera dirasakan oleh rekan-rekan krunya juga. Ada yang salah dengan baju besi ini. Wanita si Volk berkomentar sambil berhenti menyerang dan mempersiapkan pasukannya untuk menghadapi benda itu alih-alih fenomena atmosfer yang semakin lemah di sekitar mereka. Benda itu. Tidak ada cuaca spiritual, Gorgon berkata sambil menatap mata makhluk itu dan tidak bisa merasakan jiwa makhluk di dalam armor itu. Kekuatan membatu Gorgon sungguh istimewa. Mereka tidak hanya mempengaruhi fisik targetnya tetapi juga jiwa mereka. Jika tidak, para sage atau demigod dapat bertahan hidup meskipun tubuh mereka membatu dengan menjaga jiwa mereka tetap utuh. Apa yang membuat kekuatan Gorgon begitu menakutkan bahkan bisa mengubah jiwa para penggarap menjadi batu? Karena ciri inilah Gorgon dapat melihat jiwa lawannya. Bahkan jika mereka tidak menatap matanya. Mereka tahu betapa sulitnya mengubah makhluk menjadi hidup batu hanya dengan melihatnya. Namun ketika Duniksa melihat ke arah armor itu dan mencari makhluk di bawahnya, dia tidak menemukan apapun. Kelompok Minos lainnya juga menyadari bahwa mereka tidak dapat merasakan tetesan spiritual makhluk hidup di dalam baju besi itu. Mereka hanya merasakan energi spiritual dalam jumlah besar. Tetap saja, sensasi ini sama dengan apa yang mereka rasakan dalam sebuah arai, sesuatu yang sama sekali berbeda dari apa yang mereka rasakan pada makhluk hidup. Tidak mungkin. Phoenix level 92 membuka mulutnya, membayangkan tidak ada seorang pun di balik armor itu. Minos berkumpul dan terbang menuju armor itu, tidak peduli apakah ada orang di dalamnya. Itu pastinya merupakan lawan bagi kelompoknya. Tubuh yang tidak bisa dihancurkan. Saat dia bergerak, dia mengaktifkan kemampuan perlindungannya. Mengubah proyeksi keanggunan dan membuat seluruh esensinya lebih kuat saat dia menyerang armor perak dengan satu pukulan. Berani, sebuah suara datang dari dalam armor besar itu, dan itu bergerak untuk menghunus pedang besar dengan pisau sepanjang 5 meter. Saat bergerak melawan Minos, armor tersebut menunjukkan kecepatan yang mengesankan, kecepatan demigod level 94. Kotoran, naga itu segera berubah menjadi versi binatangnya dan melompat dari kapal untuk menyatu dengan Minos dalam konfrontasi yang tidak menguntungkan ini. Bersamaan dengan pergerakan naga, semua monster dan manusia level 92 di sana melakukan hal yang sama, sementara yang lebih lemah tetap berada di kapal untuk melindungi dan mendukung kapal. Kedua putri duyung itu memandang ke arah Titus dan Bella dan segera membentuk formasi, akhirnya menemukan lawan untuk diserang dengan kemampuan mentalnya. Minos merasakan serangan musuh dan segera menyadari jika dia tidak mengubah serangannya, dia akan menderita luka yang fatal. Dia kemudian memanipulasi ruang dan melompat dari posisi ke bagian belakang armor logam raksasa. Gravitasi caotik, meteor kehancuran. Dia membuka mulutnya dan berteriak keras. Menyebabkan gugusan batu besar terbentuk di langit, menariknya ke arah armor yang baru saja membelah ruang hampa, gagal menyerang. Naga itu membuka mulutnya ketika sudah cukup dekat dengan armornya, melepaskan api yang mampu melelehkan bahkan tulang naga level 10. Kedua burung Phoenix dalam kelompok tersebut bergabung dengan naga tersebut untuk membakar pelindung tersebut. Yang segera melindungi tubuhnya dengan membentuk perisai besar di depannya menggunakan bagian dari salah satu lengan. Saat ia menahan serangan api musuh, gelombang kekuatan spiritual semi-transparan melintasi jalur antara kapal Minos dan kapal itu, mencapainya tanpa memberi kesempatan untuk mempertahankan diri. Kalian serangga berani menyerang pelindung ini? Ia berteriak sambil melihat ke bawah ke arah dua putri duyung dan dua rubah ekor 9. Makhluk tingkat rendah berani menyalahgunakan perhatiannya untuk mengalihkan perhatiannya dari musuh yang mencoba menghancurkannya. Ia menyadari hal ini dan merasa marah. Karena mungkin ia harus melindungi makhluk-makhluk ini terlebih dahulu. Melihat hal tersebut, Minos tidak segan-segan mengaktifkan mimpi tak terbatasnya dan melancarkan serangan mental lagi pada makhluk yang tampaknya bukan makhluk hidup tetapi memiliki struktur mental di balik tindakannya. Bahkan jika kamu hanya sebuah arai, bahkan arai pun dapat dihalangi oleh serangan mental. Minos memukul lawannya dan melihat beberapa sekutunya menyerang baju besi besar itu. Yang praktis tidak ada cara untuk melarikan diri. Diserang dari samping, armor raksasa itu hanya bisa bertahan saat ditembak. Energiku hanya akan bertahan di level 89 selama 1 menit lagi. Kita harus segera mengakhiri situasi ini. Minos berpikir, mengetahui bahwa tidak peduli berapa lama kekuatan sementaranya bertahan, dia tidak akan punya banyak waktu untuk menghabisi makhluk ini.
Jika dia tidak bisa melumpuhkan armor raksasa itu dalam beberapa puluh detik, dia dan kelompoknya akan berada dalam masalah serius. Segel ilahi, penjara pedang. Karena dia tidak ingin menghancurkan benda ini dengan lubang cacing, dia juga tidak ingin menggunakan senjata tertingginya. Minos memutuskan untuk menggunakan dua tekniknya untuk menyegel daftar di balik baju besi itu. Membentuk segel dengan satu tangan, dia menggunakan tangan lainnya untuk mengendalikan pedang tingkat menengah kelas 4 sambil menggunakan teknik pedang. Pedang spasial, penjara pedang. Dengan menyalurkan energinya ke dalam dua teknik secara bersamaan, beberapa bilah energi yang mirip dengan pedang muncul di sekitar Minos seperti bintang di langit. Kemudian, saat simbol khusus muncul di bilahnya, dia menggerakkan pedangnya, menyebabkan semua senjata spiritual tersebut terbang menuju sasarannya pada saat yang bersamaan. Brengsek, armor itu melihat ke memotret dan menyadari bahwa jika gerakan seperti itu mengenainya, itu akan berada dalam bahaya. Bangkitnya Dataran Hitam bab 2005 mengalahkan armor. Ketika dirasa bilah itu mampu menekannya untuk sementara, armor itu bergerak, berhenti mempertahankan dirinya dan menyerang siapapun yang dilewatinya. Jika ia tidak menghindari pedang yang mengejarnya, ia akan rentan di tangan musuh-musuh yang berani ini, sesuatu yang tidak bisa dibiarkan terjadi. Berhenti untuk menghemat energinya. Ia menyerang naga dan dua burung phoenix yang mencoba membakarnya dengan api mereka, mengabaikan suhu tinggi api yang keluar dari tenggorokan mereka untuk menendang mereka. Meskipun makhluk-makhluk ini dalam bentuk binatang, berkali-kali lebih besar dari tubuh armornya, ketika mengenai naga, Nimas menutup mulutnya dan merasakan kekuatan yang mengesankan menghantam tubuhnya. Dia meraung kesakitan saat tubuhnya terlempar ke tubuh kedua burung phoenix, yang semuanya menyadari kekuatan serangan sebenarnya dari armor besar itu. Bahkan dengan tubuh sekecil itu dan energi yang cocok dengan makhluk level 94, kekuatan mentah dari armor tersebut lebih besar daripada ketika dia menggunakan seluruh kekuatannya sekaligus. Sial, hati-hati, wanita level 92 dari Seafolk berteriak saat dia menggerakkan energinya, membentuk pusaran air besar dari laut dan menuju ke arah benda logam. Sementara itu, armor itu terbang melintasi area itu secepat mungkin, dikejar oleh pedang yang diciptakan oleh fusi Minos, menyerang semua yang dilewatinya. Saat ia melakukannya, tubuh metaliknya yang sebelumnya sempurna secara bertahap mulai berubah bentuk dan warna, dengan penyok dan retakan muncul saat ia mencoba melawan serangan lawan. Terkutuklah kamu, kalian semua akan membayar untuk ini. Ia berteriak ketika menyadari bahwa ia tidak dapat berlari lagi. Dan ia menggunakan pedangnya untuk menyerang untuk terakhir kalinya sebelum fusi Minos mengenainya. Dengan cepat, ia muncul di depan salah satu kraken yang mencoba mencegahnya bergerak bebas dengan berbagai lengannya, dan menggunakan pedangnya untuk menebas lawannya. Astaga! Saat ia bergerak, armor itu melepaskan serangan yang kuat dan sangat besar, mengirimkan bilah energi dari pedangnya dan menebas berbagai lengan kraken besar. Dalam sekejap, serangannya mencapai targetnya dengan sangat cepat dan tegas sehingga semua orang hampir tidak bisa bereaksi terhadap serangannya sebelum mereka melihat setengah dari lengan binatang raksasa itu terputus dari tubuhnya. Jeritan keras terdengar dari makhluk level 92 itu sementara Ruth merasakan hawa dingin merambat di punggungnya saat dia menyadari kerusakan parah pada tubuh kraken, naga, dan kedua phoenix. Dalam beberapa saat setelah menyerang musuh-musuhnya ketika mencoba melarikan diri dari Minos, baju besi itu telah berhasil melukai 4 anggota terkuat dari kru tersebut. Mencoba memfokuskan kemampuan regeneratifnya pada keempat orang tersebut, Ruth memucat saat dia merasakan energinya terkuras dengan cepat dan menyadari betapa seriusnya situasi yang dialami keempat orang tersebut. Kotoran, bagaimana benda itu bisa sekuat itu? Dia bertanya pada dirinya sendiri ketika dia melihat baju besi besar itu melihat ke arahnya tepat saat baju itu terkena bilah emas energi fusi Minos. Saat berbagai bilah yang diluncurkan oleh Minos memasuki badan logam armor di titik yang berbeda, Kaisar Stuart memfokuskan seluruh sisa kekuatannya untuk membentuk segel dengan tangannya. Segel! Dia berteriak sambil terbang menuju benda itu, melihat berbagai tulisan muncul di tubuh armor itu dan gerakannya menjadi semakin lambat. Di saat yang sama, tubuhnya mulai mengeras dari berbagai titik di mana pedang energi yang dikirim oleh Minos telah menusuknya. Kamu akan membayar untuk... Armor itu menatap Minos dan mencoba mengatakan sesuatu. Namun, sebelum ia dapat menyelesaikan kalimatnya dengan suaranya yang aneh dan rusak parah, ia telah tersegel seluruhnya oleh fusi Kaisar Stuart. Melihat makhluk itu jatuh tak bergerak ke dasar laut, sekelompok demigod yang tidak terlalu terluka atau kelelahan di dekatnya bergerak untuk membuat makhluk itu melayang menuju kapal mereka. Di tengah-tengah itu, seseorang bertanya dengan nada terengah-engah. Apa yang kita lakukan sekarang? Kecuali 4 monster yang terluka oleh serangan armor dan sudah menerima bantuan dari rekan mereka, yang lain melihat ke arah Minos, mengharapkan jawaban. Meskipun 80% dari mereka kelelahan akibat serangan yang baru saja mereka lancarkan terhadap musuh. Tidak ada yang lebih penting bagi mereka saat ini selain apa yang akan mereka lakukan dengan armor itu.
Minos merasakan kultivasinya kembali normal saat rasa lelah di tubuhnya mulai terasa. Dia melihat ke arah mata armor itu yang padam dan berkata, "Ayo kita buka. Bukankah itu berbahaya?" Wanita Seafolk bertanya ketika dia berhenti di sebelah Minos, dengan pria ini dan baju besinya sudah ada di dek kapal mereka. "Segel yang kubuat akan bertahan paling lama 10 menit. Setelah itu, aku tidak bisa menjamin apa yang akan terjadi. Jika ini adalah makhluk hidup, niscaya ia akan pulih untuk melawan kita. Tapi karena aku tidak tahu apa itu, saya tidak tahu apa yang mungkin terjadi. Untuk berjaga-jaga, kita perlu menemukan cara untuk menghancurkannya selagi dia berada di bawah pengaruh segelku. Tapi jangan khawatir, pada menit-menit itu, meskipun kita mencoba memodifikasinya, segelku tidak akan hilang." Ucapnya lantang. "Bagaimana kita membongkarnya?" Salah satu dari dua duyung bertanya ketika Grant meninggalkan kabin tempat dia berlindung untuk melihat benda besar yang mungkin ada hubungannya dengan musuh-musuhnya. Jawab Minos, "Menghancurkan sebagian kecilnya." Dia mengendalikan lubang hitam yang telah menyelamatkan nyawa Ruth beberapa saat sebelumnya, membuatnya mengecil dan sampai ke tangannya. Kemudian dia memanipulasi lubang hitamnya dan melemparkannya ke kepala armor itu. Dengan kemampuannya mengendalikan apa yang dimakan lubang hitamnya, Minos menutup matanya dan fokus untuk menghancurkan struktur luar leher armor saja, menghancurkan lapisan pertahanan pertama di area armor tersebut. Saat dia merasa sudah cukup menghancurkan tubuhnya sehingga bisa dibongkar tanpa kehancuran lebih lanjut, Minos memindahkan lubang hitamnya ke dalam bola cermin. "Mari kita simpan ini untuk masa depan." Dia berpikir sambil meletakkan bom lubang hitam di pinggangnya, memperlihatkan tubuh baju besi raksasa itu. Sekarang dengan beberapa struktur internalnya terlihat setinggi lehernya. Minos kemudian berbicara kepada rakyatnya, "Kalian yang tidak terlalu kelelahan, kembalilah ke wujud humanoid kalian dan bergabunglah denganku dalam membongkar benda ini." Meskipun seluruh tubuhnya tangguh, struktur di bawah pertahanannya tidak begitu kokoh. Saat Minos mengucapkan kata-kata ini, selusin dari mereka bergerak menuju tubuh itu, menuju bagian rapuh dari armor tersebut, setinggi lehernya, tempat dia membongkarnya. Bangkitnya Dataran Hitam Bab 2006 Teknologi Ekstrateritorial. Saat mereka maju melawan baju besi yang sangat besar, kelompok yang bekerja dengan Minos segera menyadari bahwa struktur bagian dalam benda logam ini tidak menyembunyikan bagian luarnya. Meskipun lapisan permukaan dari badan logam ini dapat menghentikan serangan bahkan para demigod tingkat menengah tanpa mengalami kerusakan serius, bagian dalamnya dapat dipengaruhi bahkan oleh kekuatan sage tingkat tinggi. Berniat untuk mengungkap armor ini secepat mungkin, kelompok Minos mampu mengungkap bagian pertama dari armor tersebut dengan mudah. Saat mereka melakukannya, mereka dapat merasakan bahwa armor ini, meskipun Minos menyegelnya, menyadari apa yang mereka lakukan. Tapi segel Minos sangat kuat, dan untuk saat ini, armor itu tidak bisa melakukan apa-apa terhadap mereka. "Benda ini mengesankan. Aku belum pernah melihat yang seperti ini." Salah satu bayaran tentara kerajaan laut berkata sambil membantu mengungkap leher baju besi itu. "Ya, aku belum pernah melihat yang seperti ini sebelumnya." Tulisan di badan baju besi ini terlihat seperti urat energi spiritual makhluk hidup. "Ini seperti tubuh logam yang hidup." Salah satu anggota Seafolk setuju dengan tentara bayaran itu, melihat bahwa Minos sepenuhnya benar dalam semua yang dia katakan. Memang ada ancaman ekstrateritorial. Tidak ada apapun di dunia ini yang dapat membenarkan beberapa teknologi yang mereka lihat pada baju besi itu. Dan lingkaran khusus di sekitar bagian Laut Utara juga benar-benar di luar kebiasaan. Bersama dengan kesaksian mereka, kedua hal inilah yang mereka perlukan untuk membuktikan kepada seluruh dunia tentang bahaya yang tersembunyi di Laut Utara. Merasakan hal ini, beberapa saksi Minos merasakan jantung mereka berdetak lebih cepat karena semakin banyak potongan leher baju besi itu yang jatuh ke dek kapal mereka. Minos memperhatikan di samping orang-orang yang sedang membongkar makhluk logam itu, matanya berbinar saat dia melihat lebih banyak lagi bagian dalam armor itu. Dari luar, armor itu tampak seperti versi besar dan sangat kuat dari benda-benda yang bisa dibuat di dunia spiritual. Anda tidak dapat mengetahui dari penampilannya bahwa tidak ada seorang pun yang mengendalikan benda ini dari dalam. Tapi melihat ke dalam, siapapun akan melihat ekspresi kaget dan ragu yang terlihat di wajah teman Minos saat ini. Di dalam baju besi ini terdapat sistem robot kompleks dengan struktur yang mirip dengan makhluk hidup tetapi tanpa satupun bagian organik, sesuatu yang sangat aneh bagi individu-individu ini. Armor ini terlihat sangat mirip dengan kehidupan buatan. Mungkinkah kehidupan di bagian lain Panfuter berevolusi secara berbeda dari kehidupan kita? Minos bertanya-tanya ketika dia melihat bagian terakhir dari leher armor itu dibongkar, akhirnya mengungkapkan esensi inti dari benda itu. Melihat apa yang akan menjadi sumsum tulang jika makhluk ini organik, kelompok Minos melihat struktur logam dengan inti emas di dalamnya yang menghubungkan seluruh tubuh ke kepala. Ketika mereka memisahkan struktur ini dari kepala, intensitas cahaya keemasan berkurang hingga semua orang di sekitarnya merasa seolah-olah makhluk ini sedang mengawasi mereka.
Sedangkan ujung kepala yang terlepas terus bersinar, menandakan esensinya ada di dalam kepala. Saat dia melihatnya, ekspresi Minos berubah, dan dia bergerak cepat, dalam sekejap mengambil apa yang ada di otak makhluk itu, benda lembut berwarna emas, sesuatu yang membawa energi yang sangat kuat. Dibandingkan dengan apa yang diketahui oleh awak kapal Seafold, peringkatnya akan lebih tinggi daripada obat-obatan tingkat Sein. Tapi bagi Minos, itu tampak seperti obat tingkat dewa semu. Obat ini kalah dengan obat-obatan dengan kualitas seperti itu, namun lebih mirip dengan obat ilahi daripada obat suci. Tidak hanya itu, esensi yang terasa seperti kapas penyerap saat disentuh, memiliki hukum budidaya yang belum pernah dirasakan Minos sebelumnya, sesuatu yang sangat aneh baginya. Semua orang di kapal, termasuk 4 binatang yang terluka parah, melihat ke tangan kanan Minos, menahan napas, dan terdiam sejenak. Apa yang kita lakukan dengan ini? Ruth adalah orang pertama yang berbicara, sementara tidak ada orang lain yang mengkhawatirkan armornya yang sudah tidak menunjukkan tanda-tanda bahaya bagi mereka. Minos memandang istrinya dan kemudian ke binatang yang berdiri di sana. Meskipun kedengarannya luar biasa, kita tidak tahu apa-apa tentang esensi ini atau tentang apa yang mungkin terjadi pada mereka yang menggunakannya. Jadi saya akan menyimpannya untuk saat ini untuk memutuskan apa yang harus dilakukan di masa depan. Tapi kita harus mempertimbangkan bahwa mungkin ada yang lain. Semacam ini di Laut Utara dan... Saat Minos berbicara, semua orang dalam kelompok mengalihkan pandangan mereka saat mereka melihat ke langit dan melihat banyak lingkaran di langit berubah. Membuka jalan menuju kedalaman Laut Utara sementara jalan menuju benua tengah mendekat pada mereka. Lihat lingkaran unik ini bertambah besar dan beberapa bahkan berubah bentuk, memanipulasi lebih banyak energi spiritual, seluruh kru memahami apa yang sedang terjadi. Jika mereka mencoba melanjutkan ke bagian tengah Laut Utara, mereka tidak akan memiliki formasi pertahanan musuh yang menghalangi mereka. Tetapi jika mereka mencoba meninggalkan tempat ini dan kembali ke tempat asal mereka, perjalanan mereka akan lebih sulit daripada memasukinya. Saya pikir Grant hendak mengatakannya ketika guntur hitam tiba-tiba muncul di atas mereka dan menimpa mereka begitu cepat sehingga tidak ada yang punya waktu untuk bereaksi. Ketika mereka merasakan waktu berhenti di depan mereka, semua orang di sana melihat esensi khusus dari baju besi itu dan seluruh tubuhnya dilenyapkan oleh sambaran petir itu. Dalam sekejap, berbagai bagian dari makhluk itu terhapus, berubah menjadi debu dan energi spiritual, dan lenyap seolah-olah belum pernah ada sebelumnya. Naga level 93 melihat semua ini saat digendong oleh krunya dan merasakan jantungnya berdetak lebih cepat, mengalami ketakutan untuk pertama kalinya. Meneguk, itu. Yang baru saja terjadi adalah, dia bergidik ketika melupakan rasa sakit di tubuhnya dan memikirkan tentang apa yang baru saja menguapkan makhluk itu. Petir kesengsaraan, petir hitam. Kata Minos saat merasakan dia jantungnya hampir keluar dari tenggorokannya, mengatakan apa yang memikirkan beberapa orang di kelompoknya. Hampir semuanya terlalu takut untuk mengatakan apapun sekarang. Namun suaranya menyatakan mimpi buruk terburuk mereka dan menunjukkan bahwa musuh mereka jauh lebih buruk dari yang kira-kira mereka. Setelah kehilangan satu-satunya bukti, mereka tamat. Bangkitnya Dataran Hitam Bab 2007 Kesengsaraan Petir. Kelompok tersebut baru saja kehilangan bukti besar yang telah mereka raih, yang cukup untuk menarik minat kekuatan besar di dunia spiritual. Karena itu, mereka merasa tidak enak karena kehilangan esensi dan pelindung tubuh. Mereka juga khawatir tentang perubahan sistem pertahanan musuh, sehingga semakin sulit bagi mereka untuk meninggalkan Laut Utara. Namun, tidak ada yang lebih mengkhawatirkan mereka selain petir hitam itu, karena bagian dari benda logam itu telah terhapus. Itu adalah salah satu kesengsaraan petir. Sebuah fenomena khusus yang hanya bisa dilawan oleh para dewa. Ada 6 petir kesengsaraan yang diketahui, petir hitam, petir emas, petir merah, petir biru, petir putih, dan petir hijau. Setelah mencapai puncak level 99 dan mencoba untuk naik ke level 100, seseorang harus mencapai keilahian dengan mengatasi kesengsaraan petir. Yang dapat mengirimkan hingga 6 jenis petir untuk menguji seseorang yang mencoba mencapai tahap ke-11. Sedikit yang diketahui tentang petir khusus dari kesengsaraan petir. Bahkan organisasi terkuat di dunia pun tidak tahu banyak tentang apa yang ada di balik setiap sambaran petir. Namun, melalui pengamatan terhadap suku tertua dan terkuat di dunia, semua orang mengetahui sesuatu yang penting tentang Black Lightning. Ketika Black Lightning muncul dalam upaya untuk mencapai keilahian, level 100, kegagalan dan kematian adalah suatu kepastian. 100% Black Lightning muncul. Mereka yang mencoba mencapai level 100 gagal dan mati dalam usahanya. 5 sambaran petir dewa lainnya bisa ditahan. Menurut sejarah kuno dunia spiritual, pernah ada seorang elf yang mencapai level 100 setelah menghadapi 5 petir dalam kesengsaraannya. Namun ketika petir hitam muncul, semua orang mati, dan banyak yang menganggapnya sebagai simbol kematian. Sebagai sambaran petir ilahi yang paling kuat, itu sudah cukup untuk menakuti semua individu berbakat sampai mati. Petir hitam. Bisakah mereka mengendalikan kesengsaraan petir?
Salah satu dari dua Phoenix dalam kelompok itu bertanya, tidak tahu harus berbuat apa. Jika musuh bisa mengendalikan kesengsaraan petir, maka mereka tidak punya peluang untuk selamat. Itu akan menjadi misi dengan kemungkinan 100% mereka mati. Bahkan para demigod level 99 di dunia ini tidak dapat melawan makhluk luar angkasa ini. Yang secara praktis menjamin akhir dunia seperti yang mereka ketahui. Tidak mungkin, kata Minos, menarik perhatian semua orang di kelompoknya kepadanya. Kita harus mempertimbangkan bahwa musuh kita tidak mengaktifkan petir ilahi itu. Bisa jadi itu adalah sesuatu yang berasal dari dunia spiritual. Apa yang kamu bicarakan? Petir itu jelas-jelas bertindak untuk menghapus bukti. Beberapa anggota kru mengatakan hal serupa, tidak yakin dengan keseluruhannya. Minos juga takut, karena sambaran petir hitam akan menakutkan bahkan bagi seorang dewa. Namun dia berusaha tetap tenang dan rasional. Pikirkanlah, jika orang asing bisa mengendalikan kesengsaraan petir, mengapa kita masih hidup? Mengapa mereka belum mengambil alih seluruh dunia? Dengan kekuatan itu, mereka bisa melakukannya dalam hitungan hari, kata Minos, membawa semua orang kembali ke dunia nyata. Memang benar, kesengsaraan petir dapat dengan mudah melenyapkan 99% populasi dunia. Jika seseorang menguasainya, tidak akan ada peluang bagi makhluk hidup di dunia kita. Bahkan Paus Langit level 99 akan mati hanya dengan satu serangan. Paus Arktik berkomentar. Minos menatapnya dan mengangguk positif. Tepat sekali, jika musuh kita berada di balik serangan ini, tidak ada gunanya menghancurkan badan armor itu. Akan lebih baik bagi mereka untuk bertindak melawan kita dan membunuh kita semua. Hanya dengan begitu mereka bisa menjamin bocornya armor itu. Informasi, tapi petir hitam bertindak melawan makhluk musuh, bukan melawan kita. Sementara itu, Minos menunjuk ke langit. Mereka sudah bergerak untuk mencegah kita melarikan diri. Maksudnya itu apa? Bahwa mereka takut kita bisa melarikan diri, tanya Ruth. Tepat, musuh tidak mungkin berada di belakang makhluk tingkat tinggi karena mereka bertindak begitu menakutkan. Minos akhirnya berhasil meyakinkan sebagian besar orang di sana untuk berpikir lebih tenang tentang apa yang baru saja terjadi pada mereka. Memang, itu jauh lebih masuk akal. Naga itu berpikir dalam hati, tapi dia masih merasakan sensasi mengerikan saat menyaksikan petir. Jadi, apa yang ada di balik apa yang baru saja terjadi? Tanya Duniksa. Itu, Minos berpikir sejenak. Aku tidak bisa memastikannya, tapi kesengsaraan petir adalah cara untuk melindungi dunia dan peraturannya. Menurut legenda, dewa adalah orang-orang yang melanggar aturan dunia spiritual, sehingga secara praktis mustahil untuk mencapai level 100, dan dunia itu sendiri berusaha mencegah makhluk mencapai level itu. Wanita level 92 dari Sea Folk berkomentar. Lanjut Minos, mungkin dunia kita tidak mengenali penjajah ini. Oh, tapi sebelumnya baik-baik saja. Seseorang menunjukkan hal yang sudah jelas. Saat kita mengungkap esensinya, semuanya terjadi. Grand menatap mata Minos, menyebabkan orang-orang di sana memandangnya dan menyetujui hal itu, kata Minos. Mungkin para penyerbu ini punya cara untuk menghindari peraturan kita. Tapi jika kita mengekspos mereka apa adanya, tanpa menggunakan metode mereka, dunia akan mengenali mereka sebagai penjajah dan menghancurkan mereka. Sepertinya begitu, tetapi jika itu masalahnya, itu tidak akan membantu kita sama sekali. Kita tidak bisa menggunakan esensi mereka untuk keuntungan kita, dan kesengsaraan petir hanya akan merugikan mereka setelah mereka terjatuh. Titus berkomentar dengan nada sedih dan sangat lelah. Minos tidak bisa tidak setuju. Dia memandang orang-orangnya dalam diam dan kemudian berkata, kita punya dua pilihan di hadapan kita, teman-teman. Entah kita mengabaikan apa yang ada di depan kita dan mencoba pulang ke rumah untuk memperingatkan dunia tentang musuh, atau kita terus mencari tahu lebih banyak tentang musuh. Pulang ke rumah sekarang akan sulit, dan kita tidak akan memiliki bukti atau pengetahuan tentang cara menghadapi musuh dengan lebih efektif. Sedangkan untuk pergi ke kedalaman Laut Utara, kita akan menghadapi bahaya yang setara atau lebih besar dari baju besi itu. Namun, dengan mengikuti jalur ini, kita akan dapat menemukan jumlah musuh. Rahasia mereka, bagaimana mereka mencapai dunia kita, dan yang paling penting, bagaimana kita dapat melawan mereka dan menggunakan esensi mereka tanpa menarik kesengsaraan petir. Apa yang kamu pilih? Dia bertanya sambil dengan serius melihat yang terkuat di sana, tersenyum secara misterius. Ketakutan tetapi juga bersemangat untuk menantang musuh terbesar yang bisa mereka temukan di dunia. Bangkitnya Dataran Hitam Bab 2008 Makhluk Ekstrateritorial. Setelah mendengar saran Minos, para anggota kru yang ketakutan terdiam sementara saat mereka mempertimbangkan apa yang mungkin terjadi jika mereka mengikuti dua pilihan tersebut. Jika kami mencoba kembali ke tempat kami datang, kami harus menghadapinya. Wanita laut rakyat level 92 melihat ke selatan dan melihat bahwa lingkaran energi jauh lebih ganas sekarang. Saya tidak berpikir kita akan berhasil kembali dalam keadaan utuh. Selain itu, kami tidak akan memiliki bukti apapun kecuali ingatan kami.
Meskipun masyarakat laut bisa berbagi kenangan mereka, yang cukup bagi wanita ini untuk meyakinkan rakyatnya bahwa ada sesuatu di Laut Utara, itu tidak bisa dibandingkan dengan memiliki salah satu baju besi raksasa itu. Hanya dengan satu dari itu dan esensi yang Minos dapatkan sebelumnya, mereka dapat meyakinkan seluruh dunia spiritual untuk menyerang Laut Utara. Tanpa hal ini, diperlukan waktu berbulan-bulan atau bertahun-tahun untuk membentuk aliansi yang tidak terlalu relevan. Tapi hanya dengan satu makhluk itu, mereka bisa menarik perhatian bahkan para pesilat setengah dewa dunia spiritual level 99. Risikonya besar, tapi kami hampir tidak punya informasi menarik. Singkatnya, kita akan mengambil banyak risiko dengan keuntungan yang kecil. Dia berpikir dalam hati, tidak, kalau kita pergi ke utara. Dia melihat ke arah itu dan mengepalkan tangannya. Naga yang terluka itu juga melakukan hal yang sama, membayangkan pergi ke utara akan sama berbahayanya atau bahkan lebih berbahayanya daripada kembali ke selatan. Tapi imbalan atas risikonya akan jauh lebih besar. Jika aku mendapatkan salah satu dari ini untuk suku nagaku, aku akan diberi hadiah yang besar oleh para tetua. Dia berpikir dalam hati. Lalu Ruth berkata, cepat atau lambat kita harus menghadapi mereka. Di masa depan, mereka akan lebih siap menghadapi kita atau orang lain, dan kita tidak akan punya kesempatan untuk mengetahui kelemahan mereka sampai mereka siap menghadapi kita. Lebih baik mengambil risiko sekarang daripada di masa depan. Setidaknya kita akan mendapatkan informasi berharga untuk rakyat kita. Mendengarkan manusia berambut hitam, manusia ikan, serta paus Arktik dan makhluk laut lainnya dalam kelompok, saling memandang dengan setuju. Baiklah, kami siap melanjutkan, kata Kraken terkuat di grup sambil menatap Minos. Karena kita sudah sampai sejauh ini, tidak ada alasan bagi kita untuk berhenti sekarang, kata salah satu burung Phoenix. Yang lain setuju, kita berhasil mengalahkan salah satu dari mereka. Maka kita pasti bisa melawan yang lain. Dalam sekejap, hampir semua orang setuju, sementara Duniksa merasa seperti berada di kelompok orang gila. Sayangnya, dengan sebagian besar dari mereka siap untuk melanjutkan hidup, tidak ada yang bisa dilakukan oleh siapapun yang takut dengan situasi di depan. Jika dia mencoba kembali ke selatan sendirian, dia pasti akan terbunuh oleh pertahanan musuh. Karena tidak ada pilihan lagi. Mereka dan mereka yang kurang beruntung tidak punya pilihan selain setuju untuk melanjutkan perjalanan ke kedalaman Laut Utara. Brengsek, saya mungkin akan mati dalam konfrontasi berikutnya. Duniksa berpikir, merasa agak takut dengan apa yang terjadi sebelumnya. Ketika dia melihat ke arah Titus dan melihat orang menyebalkan itu tertawa. Ada apa dengan rubah tua ini? Dia lebih lemah dariku. Bukankah dia takut mati? Titus tidak ingin mati. Namun setelah semua yang dia pelajari dari Minos dan semua yang dia rasa bisa dia pelajari dari para penjajah dunia, dia penuh dengan keinginan untuk melanjutkan perjalanan ini. Itu adalah kesempatan baginya untuk mengetahui kebenaran tentang dunia ini. Saat Titus tertawa, Minos tersenyum pada krunya dan memberikan perintah. Kalau begitu ayo pergi. Dengan itu, kapal mereka akan segera bergerak kembali. Kali ini tanpa ada fenomena aneh apapun di depannya selain yang biasa terjadi di lautan sekitar dunia spiritual. Sementara itu, di salah satu dari sedikit pulau di bagian tengah Laut Utara. Di sebuah pulau dengan luas sekitar 5 km persegi dan terdapat gunung berapi besar di tengahnya, seberkas energi terus-menerus melesat keluar dari dalam gunung berapi tersebut menuju ke langit. Meskipun pancaran energi putih ini sepertinya berlangsung selamanya, beberapa garis dan lingkaran seperti yang Minos lihat sebelumnya dapat terlihat di langit area itu. Beberapa di antaranya menyebar ke segala arah, menandakan bahwa hal seperti itu menutupi seluruh Laut Utara. Sementara itu, beberapa lingkaran dan garis khusus tersebut membentuk sesuatu yang tampak seperti kubah semi-transparan. Dari dalam kawasan lindung itu, Anda bisa melihat semua garis dan lingkaran energi di langit atau bahkan pancaran energi putih hingga tak terhingga. Namun dari luar area itu, tidak ada satupun yang terlihat. Tidak hanya itu, jika Anda melihat tempat ini dari kejauhan, Anda akan melihat pulau ini hanyalah sebidang tanah biasa. Namun jika dilihat dari dalam kubah itu, Anda akan melihat bahwa gunung berapi besar tersebut dipenuhi dengan struktur kompleks di dinding sampingnya. Dengan berbagai pintu masuk dan keluar di sana-sini. Jika seseorang melayang di atas puncaknya, ia akan melihat beberapa pintu masuk antara seluruh gunung berapi dan bidang lava. Yang melaluinya berbagai makhluk hijau dengan mata hitam besar, tangan dan kaki besar, dan tubuh kecil akan berpindah dari satu sisi ke sisi lainnya. Sementara itu, baju besi raksasa seperti yang Minos dan krunya hadapi sebelumnya kadang-kadang akan lewat, membawa barang atau terbang bola-balik. Sementara itu, di tengah markas rahasia raksasa ini, orang terkuat di tempat itu, level 91, sedang mendapat informasi terbaru tentang insiden lain di sekitar Laut Utara miliknya. Komandan, seorang pelindung baru saja pindah ke barat daya Laut Utara. Tampaknya ada sekelompok orang bodoh lainnya dari dunia ini yang mencoba menantang kita.
Makhluk yang sangat mirip dengan makhluk lain di sekitar fasilitas ini berkata kepada pemimpinnya sambil berdiri di pesawat yang paling dekat dengan lava gunung berapi ini. Mendengar Sage level 89 ini, demigod level 91, yang sedang duduk dengan mata tertutup dalam meditasi, melanjutkan apa yang dia katakan. Kelompok lain, ini menjadi semakin umum, bukan? Dalam 100 tahun terakhir, kita menghadapi musuh 10 kali lebih banyak dibandingkan 500 tahun terakhir. Apakah penduduk dunia ini memperhatikan kita? Mustahil. Sang Sage berkata, mengira pemimpinnya sedang bercanda. Para petani itu berjarak beberapa tahun cahaya dari kerajaan mekanik kita. Bahkan pandai besi atau ahli susunan terhebat di dunia kecil ini pun tidak dapat memahami robot dan formasi kita. Bagaimana mereka bisa tahu tentang kita? Bangkitnya Dataran Hitam bab 2009 takut. Mereka memang primitif, tapi seperti kita, mereka juga mampu mengolah energi abadi. Jadi jangan remehkan mereka, Mark Rance. Kita punya banyak kelebihan, tapi kita bukannya tak terkalahkan. Komandan berkomentar dengan nada yang dalam, berbicara dalam bahasa yang minus dan rakyatnya tidak mengerti. Teknik yang mereka ciptakan sangat menarik dan misterius. Tanpa teknologi kita akan kesulitan menghadapinya. Jadi, apa yang komandan ingin aku lakukan? Mark Rance bertanya, berpikir tidak mungkin ras primitif di dunia ini memperhatikan mereka. Teknologi mereka lebih maju dibandingkan dengan apa yang ada di dunia spiritual. Bersama mereka secara tidak sengaja tiba di dunia ini sekitar 550 tahun yang lalu. Sejak itu, mereka beroperasi di dunia ini tanpa menarik perhatian yang tidak perlu. Ketika mereka tiba di dunia ini, kelompok 2000 penjelajah luar angkasa dari kerajaan mekanik telah menemukan dunia yang mirip dengan dunia mereka di mana terdapat energi abadi. Sayangnya, ketika mereka tiba di sini secara tidak sengaja, beberapa mekanisme pesawat luar angkasa mereka hancur, menyebabkan mereka kehilangan kontak dengan kekaisaran. Yang memaksa mereka menghabiskan waktu lama tanpa bisa meminta bala bantuan. Tapi ada orang di dunia ini yang mampu membunuh mereka. Takut kehilangan harta karun besar yang mereka temukan sementara mereka tidak dapat mengandalkan bala bantuan. Kelompok ini telah bekerja secara rahasia di tempat yang paling tidak berpenghuni di dunia spiritual sejak saat itu. Tapi sekarang setelah mereka berhasil membangun kembali kontak dengan kerajaan mekanik, mereka menghadapi lebih banyak masalah. Komandan membuka mulut untuk berbicara. Baiklah, ayo. Namun, saat dia hendak memberikan perintahnya, Sage level 89 lainnya bergegas masuk dengan ekspresi mengerikan. Komandan, salah satu pelindung baru saja terbunuh di bagian barat daya laut utara. Seorang kru dari dunia ini menghadapinya dan mengalahkannya, kata pendatang baru dengan nada gelisah. Membawakan berita kematian pertama yang diderita kelompoknya dalam 500 tahun. Begitu mereka tiba di dunia spiritual, beberapa dari mereka meninggal karena cara mereka tiba. Setelah melakukan perjalanan melalui lubang cacing tidak stabil yang sebelumnya mereka gunakan dengan tujuan pergi ke tempat lain. Akibat badai luar angkasa yang membawa mereka ke dunia ini, kapal mereka rusak parah. Setibanya di dunia ini, beberapa kru mereka telah meninggal karena sebab terkait beberapa hari, minggu, dan bulan setelah kejadian itu. Namun, setelah kematian rekan mereka karena cara mereka tiba di dunia ini, mereka tidak mengalami korban baru. Dengan teknologi mereka dan karakteristik kecerdasan luar biasa dari ras mereka, mereka telah menemukan tempat terbaik untuk bersembunyi, belajar tentang dunia ini, dan menggunakan hal-hal lokal untuk keuntungan mereka. Bahkan jika ada di antara mereka yang mati, mereka termasuk makhluk organik. Pelindung mereka belum pernah terbunuh sejak mereka tiba di dunia ini. Setelah mendengar kata-kata dari anggota kelompok mereka, dua orang di kantor yang cukup terang membuka mata lebar-lebar saat mereka menatap pendatang baru dengan tidak percaya. Apa katamu? Komandan bangkit dari tempatnya, bahkan lebih terkejut dengan informasi ini dibandingkan informasi sebelumnya. Setelah kami mengirimkan pelindung untuk menangani pembuat onar di barat daya laut utara. Musuh berhasil mengalahkannya dan membongkar sebagian darinya dan mendapatkan esensi mekanis dari pelindung 2435. Kemudian, petir hitam menghantam bagian utusan kami, menghapus sepenuhnya keberadaannya dari dunia ini. Pria itu berkata dengan nada berat, sangat ketakutan. Mengingat bagaimana peradaban mereka berkembang, para penggarap rasnya tidak terlalu kuat secara fisik. Kekuatan mereka terkonsentrasi pada aktivitas intelektual mereka, keterampilan mereka dengan peralatan, dan vitalitas mereka yang besar. Mereka tidak kuat secara fisik dan sangat bergantung pada robot mereka, para pelindung. Untuk bertindak ketika mereka perlu menghadapi ancaman terhadap kehidupan mereka atau untuk mencapai tujuan dengan kekerasan. Selama mereka memiliki pelindung di sisinya, mereka hampir tak terkalahkan, bahkan jika kekuatan individu mereka lemah. Tapi jika musuh bisa menghancurkan robot mereka yang kuat dan canggih sekalipun, itu adalah sesuatu yang perlu dikhawatirkan. Meneguk, bagaimana mungkin? Tanya Mark Rance. Jangan bilang ada demigod level 96 di grup ini.
Robot yang dikirim seharusnya sekuat para demigod di dunia ini yang berada di antara level 94 dan 96. Di bawah level tersebut, tidak ada lawan biasa yang mampu mengalahkan pelindung itu, dan hanya seseorang yang berada di atau di atas level 96 dari yang paling kuat ras di dunia ini bisa mengalahkannya. Jika orang seperti itu mendatangi mereka, mereka akan mendapat masalah. Pelindung terkuat mereka memiliki tingkat kekuatan yang setara dengan demigod level 96. Jadi jika ada seseorang dengan level itu di kelompok Minos, risiko kru ini menyebabkan masalah bagi mereka tidaklah kecil. Pria itu menjawab mereka, tidak, Sage level 87 yang melakukan itu. Pemimpin kelompok kerajaan mekanik ini memasang ekspresi serius ketika mendengar ini. Jika itu benar, maka dia seperti orang Irpol. Irpol adalah nama salah satu dari banyak peradaban yang ditemui kekaisaran mekanik dalam perjalanan mereka, dan itu adalah peradaban terkuat yang pernah mereka temui. Satu-satunya peradaban yang tidak berdaya mereka lawan. Begitukah? Apa yang harus kita lakukan? Manusia ini adalah yang pertama dengan sifat yang kita temui di dunia ini. Jika dia adalah satu-satunya dari jenisnya, kita harus menemukan cara untuk melenyapkannya sesegera mungkin. Kata Maar Grants sambil mengepalkan tinjunya dan berbicara dengan nada yang lebih agresif. Komandan menyetujuinya. Pertama, persiapkan semua orang di kelompok kita. Bangunkan semua pelindung dan tingkatkan pertahanan kita untuk mencegah kelompok ini melarikan diri. Kami sudah melakukannya, Komandan. Pria yang membawa kabar buruk itu berkata sambil menundukkan kepalanya. Sempurna. Bangunkan 20 pelindung. Aku ingin mereka semua berada di tempatnya. Jika musuh berani mendatangi kita, kita akan menghancurkan mereka dengan kekuatan penuh. Jika mereka memutuskan untuk bersembunyi, kita akan memburu mereka di Laut Utara. Ya, Komandan. Kedua Sage level 89 setuju, mengambil posisi militer, dan kemudian berseru. Puji kerajaan mekanik, puji kerajaan mekanik. Komandan membuat gerakan yang sama seperti orang-orang itu dan mengulangi kata-kata itu. Ditinggal sendirian setelah anak buahnya pergi, dia berjalan menuju pusat komunikasi pangkalan rahasia ini. Sesampainya di ruangan bundar dengan jembatan menuju ke tengah, yang dindingnya benar-benar hitam dengan beberapa kristal di dalamnya, dia tidak ragu-ragu menggunakan banyak energi yang tersimpan selama 40 tahun terakhir untuk mengaktifkan komunikator universal. Sesaat setelah semua kristal di ruangan ini mulai bersinar seperti bintang, sebuah hologram muncul mengambang di depan jembatan ini. Udos, kabar baik apa yang kamu bawakan untukku hari ini? Makhluk di dalam hologram itu memandang ke arah komandan umatnya di dunia spiritual. Bangkitnya Dataran Hitam Bab 2010 Aula Para Dewa. Supervisor Iktun, saya khawatir saya membawa kabar buruk. Penduduk asli dunia tempat saya berada baru-baru ini salah membunuh satu pelindung kita dan mendatangi kita. Saya khawatir kita akan segera mengetahui. Mendengar ini, pria yang ditanggapi oleh hologram mengubah ekspresi dan menjadi lebih serius. Berapa lama waktu yang dibutuhkan kelompok Anda untuk menyelesaikan pembangunan jalan menuju kami? Setidaknya 100 tahun, Supervisor. Itu terlalu lama. Baiklah, saya akan mendorong pembangunan lubang cacing universal di sisi kita ke planet ini. Kami akan mencoba menghubungi Anda dalam 30 tahun ke depan. Saya menghargainya, Supervisor. Sementara itu, berhati-hatilah. Jika memungkinkan, gunakan ruang kriogenik untuk menunggu kita. Para yokel dari dunia seperti itu tidak akan mampu melawan kita saat kita sampai di sana. Terima kasih atas sarannya. Kami akan melakukan yang terbaik untuk mempersiapkan landasan bagi kerajaan mekanik. Kemuliaan bagi kerajaan mekanik, puji kerajaan mekanik, holografik level 99 ini mengembalikan kata-kata yang sama sebelum menghilang. Sementara itu, di tempat yang jauh dari dunia spiritual, di tengah bintang-bintang di ruang angkasa yang dalam dan tak terbatas, terdapat sebuah planet yang berukuran sekitar 40% dari dunia asal Minos tetapi dengan energi abadi hampir 70% lebih banyak dari dunia itu. Energi abadi tidak lebih dari energi spiritual, tetapi dalam bentuk yang lebih padat dan hukum alam yang lebih kaya daripada yang ditemukan di dunia spiritual. Planet yang dimaksud ini berbentuk seperti sepotong roti dan hampir seluruhnya dimonopoli oleh peradaban dominan, bahkan mendominasi tata surya tempatnya berada. Jika seseorang dapat mengamati tempat seperti itu dari langit, ia akan melihat beberapa struktur aneh di sekitar planet tata surya ini, dengan banyak kapal yang terus bergerak. Sementara itu, planet markas kerajaan mekanik, The Adaman Land, adalah rumah bagi salah satu peradaban paling kuat di galaksi, penguasa seluruh kuadran bintang. Dengan teknologi robotik yang canggih, bentuk komunikasi yang canggih, dan letaknya yang terpencil, peradaban di planet ini adalah sebuah raksasa yang jauh melampaui dunia asalnya. Sementara itu, ratusan juta makhluk hidup di dunia ini hidup di antara kehidupan buatan yang diciptakan oleh ras naga tanpa batas, robot serupa dengan yang baru-baru ini ditemui Mino. Di pusat dunia ini terdapat ibu kota kerajaan mekanik. Di tempat bersinar ini, seluruhnya terbuat dari bahan yang sangat tahan yang baru ditemukan di planet ini,
terdapat sebuah istana sebesar kota kering. Di sana, di salah satu tingkat tertinggi, adalah pria yang baru saja menerima pesan dari salah satu pemimpin dari banyak kelompok penjelajah ruang angkasa yang dimiliki negara bagian di sekitar galaksi dan kuadran bintang. Setelah menyelesaikan percakapannya dengan pria di dunia spiritual, demigod level 99 ini, Iktun, mengepalkan tangannya dengan senyuman di wajahnya. Dunia spiritual ini bisa menjadi penemuan terbesar kekaisaran sejak kita menguasai Dark Rift. Kita tidak bisa main-main dengan dunia ini, atau peradaban lain yang memiliki kekuatan setara atau lebih besar dari kita akan mengambil alih dan mencuri sumber daya berharga dari prasejarah ini. Dunia, gumam Iktun seraya memindahkan energi abadinya melalui tubuhnya ke sebuah cincin di tangan kirinya. Saat permata biru itu bersinar terang, dimanipulasi oleh energi demigod level 99 ini, ruang di sekelilingnya bergetar, dan sesaat kemudian, dia menghilang dari tempatnya berada. Dalam sekejap mata, Iktun melihat sekelilingnya berubah, berpindah dari kantornya di Istana Kekaisaran ke salah satu bulan di Daadaman Land, tempat sebuah kuil raksasa berdiri. Sesampainya di sana, Iktun, seorang tetua berpangkat tinggi dari kerajaan mekanik, merasakan energi yang luar biasa menyapu dirinya dan tidak ragu-ragu untuk bersujud. Supervisor, apa yang kamu lakukan di aula para dewa? Seorang raksasa yang tampak seperti patung membuka matanya dan melihat ke arah Iktun. Membuat petinggi kerajaan mekanik ini merasa hidupnya bergantung pada kehendak keberadaan ini. Berdiri di depannya adalah pelindung aula para dewa, dewa raksasa level 100. Yang mulia, saya minta maaf mengganggu Anda. Manusia biasa ini membawa informasi penting tentang dunia spiritual. Pasukan lokal mengancam operasi kami. Saya khawatir jika kami tidak mempercepat rencana kami akan kehilangan kekuatan kami. Keuntungan di dunia ini, kata Iktun sambil menghindari memandang Tuhan yang ada di hadapannya. Oh, dunia spiritual ya? Apakah penduduk asli mengetahui keberadaan kita di sana? Berapa lama hal itu terjadi? Raksasa besar itu tertarik. Saya baru saja menerima kontak dari kelompok penjelajah di dunia yang jauh itu, Yang Mulia. Tampaknya sekelompok penduduk asli sedang menuju pos rahasia kami di dunia itu setelah membunuh salah satu pelindung. Penduduk asli ini kuat dan berani. Baiklah, silakan, Supervisor. Ucapnya sambil menatap bintang, sesaat sebelum kembali ke keadaan tak bergerak, berhenti menghalangi jalan Iktun. Setelah mendapat izin dari salah satu dari 16 dewa kerajaan mekanik, Iktun mengikuti tangga besar kuil hingga mencapai aula utama tempat tinggal orang-orang di belakang kerajaan mekanik. Kaisar negara bagian ini adalah salah satu dari 16 dewa, jadi dia tinggal di aula para dewa, bukan istana kekaisaran. Putri sulung kaisar adalah orang yang paling sering bertindak sebagai wakilnya di istana kekaisaran. Namun sebagai demigod level 99, ada hal-hal yang tidak bisa dipesan oleh putri mahkota. Jadi Iktun ada di sana untuk berbicara dengan penguasanya dan meminta izin dari aula para dewa untuk memfokuskan tindakannya dalam mengakhiri lubang cacing universal di dunia spiritual. Lubang cacing adalah satu-satunya cara untuk melakukan perjalanan jarak jauh di alam semesta karena bahkan pesawat ruang angkasa paling canggih pun memiliki kecepatan yang terbatas untuk mencakup seluruh alam semesta. Tanpa lubang cacing, bahkan dewa pun tidak dapat mencapai tempat tertentu di alam semesta. Karena kelompok di dunia spiritual tiba di sana secara tidak sengaja. Mereka harus menjalin hubungan antara dunia itu dan wilayah kerajaan mekanik jika mereka ingin menerima bala bantuan atau kembali ke rumah suatu hari nanti. Karena alasan ini saja, negara ini belum menguasai seluruh dunia spiritual dan masih dalam proses membangun lubang cacing universal di sana. Yang mulia, saya di sini untuk meminta bantuan Anda. Mohon kirimkan dewa luar angkasa untuk bergabung dengan kelompok pembangun luar angkasa yang membangun lubang cacing universal ke dunia spiritual. Pria itu memohon sambil sekali lagi bersujud. Di depannya adalah makhluk terkuat di kerajaan mekanik, Dewa Robot. Dunia spiritual ya? Dewa Robot menutup ketika beberapa armor raksasa dengan level yang sama dengan yang dia aktifkan. Mata mereka bersinar merah pekat. Baiklah, waktunya mengambil alih peradaban lain. Kekacauan, keluarlah, kata sang kaisar sambil memanggil Dewa Angkasa. Cerita bersambung.